kelompok 3 Kita mau ke makam Aryo Jipang. Langsung aja. Kita ketambahan 1 personil sama 1 member kita masih bobok ya, namanya Rifat. Dan sekarang kita sudah berada di alun-alun Jipang. Di belakang kita ada makam Aryo Penangsang. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Sabita Aura Saskia, absen 35. Saya Safira Nora Madina, absen 32. Saya Rahila Elva Iraini, nomor absen 29. Saya Dewi Antika Wulan, absen 9. Saya Berlu Ramanto, absen 2. Makasih ya Pak. Gimana? Oke, makasih ya Pak. Iya. Halo, di sini kita bersama adik-adik kecil imut. Kita akan menanyai, ini tempat apa adik-adik? Balai desa. Di sana tempat apa? Sana Makam Aryo Penangsang. makam Aryo Penangsang. benar. Aryo Penangsang alias Jipang Kang atau keturunan Putri Campa atau Raden Jipang, ia dikenal sebagai Sultan Demak ke-5, merupakan murid kesayangan Sunan Kudus, memerintah pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Sejarah: pada tahun 1521, suami dari anak pertama Raden Patah yang bernama Pati Unus atau dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, anak dari Adipati Jepara Muhammad Yunus, melakukan penyerangan ke Portugis di Malaka. Pati Unus gugur dalam perang. Dikisahkan bahwa Trenggana, adik dari Pati Unus, berebut takhta dengan Pak Surawiyoto atau Raden Kikin, anak dari Raden Fatah. Pangeran Surawiyoto atau Raden Kikin memiliki 2 orang putra yang bernama Raden Aryo Penangsang dan Raden Aryo Mataram. Sedangkan Trenggono memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin atau yang disebut juga sebagai Sunan Prawoto. Mukmin dikisahkan membunuh Raden Kikin sepulang sholat Jumat di tepi sebuah sungai di Lasem dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang membuat Trenggono menjadi Sultan Demak ketiga. Sejak saat itu, Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo ing Lepen, artinya bunga yang gugur di sungai. Sepeninggal Raden Kikin, Aryo Penangsang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Jipang. Saat itu usianya masih 16 tahun, sehingga pemerintahannya dibantu Patih Mat Ahun atau Mentaun. Menurut kitab Kepunggawan Jipang, Jumenengan Aryo Penangsang baru dilaksanakan 4 tahun kemudian, yakni pada tahun 1525. Saat itu Aryo Penangsang berumur 20 tahun. Trenggono naik takhta kerajaan Demak tahun 1521. Pemerintahannya berakhir saat ia gugur di Penarukan, Situbondo tahun 1546. Saat mencoba kembali menyerang Portugis meneruskan perjuangan Pati Unus, Raden Mukmin menggantikan sebagai raja keempat bergelar Sunan Prawoto. Ibu kota kerajaan Demak ia pindahkan ke Prawoto. Demak pada periode ini dikenal dengan sebutan Demak Prawoto 1546 sampai 1549. Pada tahun 1549, Aryo Penangsang dikisahkan oleh Babat Tanah Jawi membalas kematian Raden Kikin dengan mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan keris Kiai Setan Kober. Rangkut sendiri tewas saling bunuh dengan korbannya itu. Setelah kematian Sunan Prawoto, Aryo Penangsang menjadi penguasa Demak sebagai Sultan Demak ke-5. Ibu kota kerajaan Demak ia pindahkan ke Jipang. Periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang 1549 sampai 1554.
Pada tahun 1554, Aryo Penangsang berhasil dibunuh oleh pasukan utusan Adipati Pajang. Dengan gugurnya Aryo Penangsang, maka roboh pulalah kekuasaan Kesultanan Demak, lalu berdirilah Kerajaan Pajang. Saya mau tanya-tanya dulu boleh Pak? Iya silakan. Bapak udah berapa lama tinggal di desa Saya Jipang? tinggal di Desa Jipang sudah 24 tahun. Lama ya Pak ya? Terus Bukan asli warga Bukan asli warga sini, asli Jawa Timur oh, dari terus Kerajaan Galuh Singasari. kita mau tanya, apa yang Bapak tahu soal makam Aryo Jipang? Kalau situs makam Aryo Jipang ya sebelumnya saya mau salam dulu ya. Assalamualaikum ya. Ya sebetulnya kan kalau tempat sini kan emang bener kerajaan asli kerajaan Jipang ya, keraton. Tapi kalau secara jelas detail sejarah sini tidak bisa diungkap. Karena apa? Karena takut menimbulkan fitnah, memutarbalikkan fakta cerita sejarah Jipang kan gitu. Sebenarnya kalau dari beliau itu emang untuk disarankan pada masyarakat Jipang khususnya untuk melestarikan, menjaga etika orang yang masuk ziarah ke situ kan gitu. Sopan santun adatnya harus dipakai, selebihnya nggak ada. Siap Pak, terima kasih. Terus harapan Bapak kepada anak muda terhadap makam Aryo Jipang itu apa Pak? Ya kalau saya sih harapannya sih buat anak-anak muda harus bisa melestarikan sejarah budaya tanah Jawa, khususnya yang ada di Jipang, Kecamatan Cepu. Tapi ini emang dulu tempatnya kerajaan di Kerajaan sini. Kadipaten. Yang di sininya atau sebelah makamnya? Sini area semua ini sampai pintu masuk Gapura itu kan perbatasan. Oh. Ini emang benar-benar keraton kerajaan Jipang. Masih, tapi budayanya di sini tuh masih kental nggak Pak? Masih kental. Kenapa di sini bisa dinamakan Keraton Jipang? Emang beliau berdiri di sini itu untuk menjaga apa yang diamanatkan dari gurunya beliau dari Sunan Kudus, mempertahankan tanah Jipang. Supaya apa? Supaya kerajaan Jipang tidak bisa diambil alih dari pihak manapun. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan. Kalau untuk alun-alun Jipang ini berdirinya sudah lama atau baru saja? Barusan saja, hampir 1 tahun. Oh, Baru dipakai, iya, baru dipakai. Harapannya untuk alun-alun Jipang itu apa Pak? Ya itu kan hanya untuk menggambarkan bahwa kerajaan Jipang itu disangkut pautkan dulunya kan juga ada alun-alun. Itu menggambarkan situs sejarahnya zaman dulu. Iya Pak. Kalau soal budaya seperti gas deso atau grebek suro itu ada. Itu sebenarnya kan dari dulu kan itu belum ada yang berani untuk menjalankan itu. Oh jadi dulu itu bahkan Dulu nggak ada. nah itu cuma apa ya, grebek suro dari dua tahun kemudian yang lampau itu hanya untuk mengingatkan sejarah sini, supaya apa, uri-uri peninggalan dari leluhur sini itu bisa terlihat oleh pihak media gitu ya. Sebetulnya nggak ada, itu kan hal sakral, harus benar-benar dilakukan dengan orang yang bersih kan gitu. Iya, Pak. Kalau bapaknya di sini tuh sebagai kuncen mudin? Ya saya bukan kuncen, bukan mudin, enggak, saya hanya orang biasa yang setiap harinya, tiap 1 minggu sekali yang bantuin bersih-bersih, nyapu di punden. Oh ada pundenya juga. Ada. Nah guys, kebetulan banget nih kita ketemu sama Pak Lurah. Yuk kita tanya-tanya. Kalau bapaknya jadi lurah di sini tuh udah berapa lama? Baru 1 tahun. Tapi itu ya Pak, apa maju soalnya
banyak event-event, terus kegiatannya seru. Ya, banyak mudah-mudahan. acara-acara. Makanya yang jelas gini, kita untuk di desa khususnya dari warga, dari Karang Taruna, mungkin dari organisasi-organisasi kalau mau mengadakan acara kami support itu untuk menggali potensi masing-masing. Jadi desa tidak harus mengarahkan tolong kamu bikin ini enggak. Coba dia punya motivasi apa. Ketika itu tujuannya untuk positif, kami akan selalu siap untuk mensupport. Ya, dari adik-adik kalau mau ada kegiatan apa di sini monggo lah. Ayo kita bantu bersama-sama. Mungkin untuk kegiatan sekolah, untuk kegiatan apapun, monggo lah. Apalagi saya sendiri juga alumni SMA 2. Pas banget ya. Pas banget. Ya. Kira-kira acara apa aja yang pernah digelar di sini? Kalau di sini karena ada kegiatan di sini punya seni barongan, seni karawitan, jadi yang mayoritas untuk kita laksanakan kesenian itu aja. Kalau untuk kesenian-kesenian yang lainnya mungkin musik sih sebenarnya ya ada, tapi itu kan belum menonjol, makanya masih mulai tahap pengenalan. Kadang dari teman-teman malam minggu daripada nganggur main musik di sini. Oh, berarti Bapak kayak suka sama seni musik gitu ya Pak, jadi mau melestarikan. Sebenarnya bukan karena suka dengan seni musik, saya apapun suka selama itu tujuannya untuk positif. Jadi saya hanya melihat potensi aja. Misalnya di sini ada teman-teman pemuda suka musik, monggo ayo bikin kegiatan di sini, ayo barongan, Pak pengen pentas, ya ayo monggo. Terus mungkin karawitan, Pak pengen pentas, monggo. Dikembangkan. Ya, karena di sini desa budaya, desa wisata, jangan sampai kebudayaan yang ada Jangan hilang. iya jangan hilang karena juga akan menunjang wisatanya juga. Makanya mungkin juga support dari adik-adik, mungkin dari ilmu yang ada di mata pelajaran terkait budaya, terkait kesenian bisa diterapkan di sini, nggak apa-apa. Misalnya nggak tahu ya di SMA 2 ada kesenian tari atau enggak, saya juga nggak tahu. Misalnya kayak gini, misalnya ada pentas barongan, Pak kami dari SMA 2 mau menyumbang hiburan istilahnya pentas tari, monggo. Misalnya yang grup musik, kalau dulu Pak gurunya musik itu Pak Sumarno yang sekarang sudah pindah di Jogja. Itu enak, anak-anak grup musik pernah saya pentaskan Agustusan di sini. Harapannya semoga lebih dilestarikan lagi budayanya. Nah, kemarin pada Jumat tanggal 5 Juli 2024 terdapat acara Nyadran Akbar Sekar Benawa yang dilakukan oleh 5 desa, yaitu Desa Ngoram, Desa Payaman, Desa Jipang, Desa Getas, dan Desa Tebon. Di samping saya terdapat beberapa street food yang dapat kalian nikmati jika berkunjung di sini. Terima kasih udah nonton video kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.